Masukan teks di bangku kelas 3 SMA, nama Kiska begitu dikenal. Ia gadis ceria, murah senyum, dan selalu punya cara untuk membuat suasana kelas hidup. Temannya banyak, tawanya renyah, dan hidupnya terlihat sempurna dari luar. Namun, ada satu hal yang selalu ia simpan rapat-rapat. Sesuatu yang membuatnya diam setiap kali obrolan beralih ke keluarga. Ibunya, Kiska, memiliki seorang ibu yang tunawicara. Sejak kecil, ibunya tak pernah bisa mengucapkan kata-kata seperti ibu lainnya. Tak ada panggilan lembut yang terdengar, tak ada suara yang memanggil namanya. Semua hanya berupa gerakan tangan, tatapan mata, dan senyuman yang hangat. Namun bagi Kiska kecil, itu cukup sampai ia tumbuh besar dan mulai mengenal dunia luar. Di sekolah, ia mulai merasa berbeda. Ia takut jika teman-temannya tahu, mereka akan memandangnya dengan kasihan. Atau lebih buruk, menjauh. Setiap kali ada teman yang ingin main ke rumahnya, Kiska selalu punya alasan. Orang tuaku lagi di luar kota, rumah lagi direnovasi, atau nanti saja ya. Ia membangun kebohongan kecil demi kebohongan kecil, hanya untuk menjaga rahasianya tetap aman. Dan waktu terus berjalan. Kiska lulus SMA. Ia memilih bekerja di sebuah toko pakaian di pusat kota. Di sana, hidupnya terasa lebih bebas. Tak ada lagi teman lama yang terlalu mengenalnya. Ia bisa menjadi Kiska yang ia inginkan tanpa masa lalu yang membuatnya takut. Sampai suatu hari, seorang pemuda datang ke toko itu. Namanya Davi. Awalnya hanya pelanggan biasa, tapi Davi berbeda. Ia ramah, sopan, dan selalu tersenyum hangat setiap kali datang. Lama-lama, percakapan mereka tak lagi sekadar soal pakaian. Dari obrolan ringan menjadi cerita panjang. Dari sekadar kenal menjadi dekat, hingga akhirnya mereka menjalin hubungan. Untuk pertama kalinya, Kiska merasa benar-benar dicintai. Davi menerima dirinya apa adanya setidaknya. Itu yang ia pikirkan. Namun, satu hal tetap ia sembunyikan. Ibunya. Setiap kali Davi mengajak bertemu keluarga, Kiska selalu menghindar. Belum waktunya. Ibuku lagi sibuk. Atau nanti saja ya. Alasan yang sama. Ketakutan yang sama. Kiska takut kehilangan. Takut Davi akan melihatnya berbeda. Takut cinta itu hilang hanya karena satu kenyataan. Hingga hari itu datang. Hari yang mengubah segalanya. Siang itu, Kiska pergi ke pasar tradisional bersama ibunya. Seperti biasa. Ibunya berjalan di sampingnya, sambil sesekali berkomunikasi dengan gerakan tangan sederhana yang hanya mereka berdua pahami. Tiba-tiba, Kiska. Suara itu membuat tubuhnya membeku. Davi berdiri, tepat di depan mereka. Waktu terasa berhenti. Davi memandang Kiska, lalu beralih pada wanita di sampingnya. Ibunya. Kiska panik. Wajahnya memucat. Tanpa berkata apa-apa, ia langsung menggenggam tangan ibunya dan menariknya pergi. Kita pulang, Bu. Sekarang, ia tak berani menoleh. Tak berani melihat ekspresi. Davi tak berani menghadapi kenyataan yang selama ini ia hindari. Sejak hari itu, semuanya berubah. Davi mulai jarang menghubunginya.
Pesan yang dulu datang setiap hari kini menghilang. Telepon yang dulu selalu ada kini sunyi. Satu hari, satu minggu, hingga 1 bulan penuh tanpa kabar. Hati Kiska hancur. Ia sudah tahu jawabannya, bahkan sebelum Davi mengucapkannya. Dia tidak bisa menerima aku. Lebih tepatnya, ia tidak bisa menerima ibunya. Malam-malam Kiska kini penuh tangis. Ia menyesali semuanya, bukan karena ibunya, tapi karena dirinya sendiri. Kenapa ia begitu malu? Kenapa ia menyembunyikan orang yang paling mencintainya di dunia? Namun semuanya sudah terlambat. Ia kehilangan Davi, dan mungkin ia pantas mendapatkannya. Hingga suatu sore, ketukan terdengar di pintu rumahnya. Kiska membuka pintu dengan mata sembab, dan di sana Davi berdiri. Jantungnya berdegup kencang. "Apa yang kamu lakukan di sini?" Suara Kiska bergetar. Namun Davi tidak langsung menjawab. Ia justru melangkah masuk perlahan. Dan saat itulah sesuatu yang tak pernah Kiska bayangkan terjadi. Davi berjalan mendekati ibunya yang duduk di ruang tamu. Lalu ia mulai menggerakkan tangannya dengan perlahan, dengan hati-hati, menggunakan bahasa isyarat. Ibunya terkejut. Begitu juga Kiska. Air mata langsung mengalir di pipi Kiska saat melihat keduanya saling berbicara tanpa suara, namun penuh makna. "Aku minta izin mencintai Kiska." Dengan serius. Gerakan tangan Davi mungkin tidak sempurna, namun cukup jelas, cukup tulus. Kiska tak mampu berkata-kata. Kamu belajar itu?" tanyanya dengan suara bergetar. Davi tersenyum kecil. "Sebulan ini aku gak menghilang," katanya pelan. "Aku belajar supaya bisa bicara dengan orang yang paling penting dalam hidupmu." Air mata Kiska jatuh tanpa henti. "Kenapa?" bisiknya. Davi menatapnya dalam. "Karena aku gak cuma ingin mencintaimu, Kis. Aku juga ingin menerima seluruh hidupmu, termasuk ibumu." Tangis Kiska pecah. Selama ini, ia takut dunia akan menjauhinya. Padahal, yang ia lakukan justru menjauh dari kenyataannya sendiri. Ia malu pada ibunya, pada cinta yang tulus itu. Dan hari ini, seorang pria datang, bukan untuk pergi, tapi untuk tinggal, untuk memahami, untuk belajar, untuk mencintai tanpa syarat. Kiska memeluk ibunya erat, lalu memeluk Davi. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak merasa malu. Ia merasa bangga. Beberapa waktu kemudian, Davi benar-benar datang kembali. Kali ini bersama keluarganya. Dengan niat yang jelas, ia melamar Kiska. Dan tanpa ragu, Kiska menerima. Pernikahan mereka sederhana, namun penuh haru. Di hari itu, ibunya berdiri di samping Kiska. Tak ada kata-kata, namun air matanya berbicara segalanya. Dan Kiska akhirnya mengerti bahwa cinta sejati tidak selalu harus diucapkan. Kadang, ia hadir dalam diam, dalam usaha, dan dalam keberanian untuk menerima
Setelah hari itu, setelah Davi datang dan memperlihatkan sesuatu yang tak pernah Kiska bayangkan, hidup Kiska perlahan berubah. Namun, perubahan itu tidak langsung terasa ringan. Justru sebaliknya, ada rasa bersalah yang semakin dalam mengendap di hatinya. Setiap kali melihat ibunya, dada Kiska terasa sesak. Ia teringat bagaimana dulu ia selalu berusaha menyembunyikan sosok wanita yang telah membesarkannya dengan penuh kasih. Ibunya yang diam, tapi selalu mengerti. Ibunya yang tak pernah mengeluh, meski dunia tak pernah benar-benar ramah padanya. Dan yang lebih menyakitkan, Kiska menyadari bahwa selama ini bukan orang lain yang menjauhinya, melainkan dirinya sendiri yang menjauh dari kenyataan. Malam itu, Kiska duduk di samping ibunya di ruang tamu. Lampu redup, suasana hening, hanya terdengar suara jam dinding yang berdetak pelan. Ibunya menoleh, lalu menggerakkan tangannya pelan. "Kamu kenapa?" Gerakan itu sederhana, tapi Kiska langsung mengerti. Air mata kembali menggenang. "Aku jahat ya, Bu," ucap Kiska lirih. Ibunya mengernyit, lalu menggeleng cepat. Kiska menunduk. "Aku selalu bohongin orang-orang. Aku bilang ibu gak ada di rumah. Aku bilang ibu jauh." Tangannya gemetar. "Aku malu." Kalimat itu akhirnya keluar. Kalimat yang selama ini ia pendam. Ibunya terdiam. Namun perlahan, ia mengangkat tangannya, menyentuh pipi Kiska, lalu menghapus air mata yang jatuh. Gerakan tangannya kembali berbicara. Ibu tidak marah. Tangis Kiska pecah. "Kenapa ibu gak pernah marah?" isaknya. "Aku bahkan gak pernah berani ngenalin ibu ke siapapun." Ibunya tersenyum. Senyum yang selalu sama sejak Kiska kecil. Lalu ia menggerakkan tangannya lagi. "Karena ibu tahu kamu hanya takut." Kiska terdiam. Kalimat itu seperti menampar hatinya. Selama ini, ibunya selalu mengerti, tanpa perlu kata, tanpa perlu penjelasan. Dan justru itu yang membuat Kiska semakin merasa bersalah. Beberapa hari setelah itu, hubungan Kiska dan Davi kembali hangat. Namun kali ini berbeda. Kiska tidak lagi menyembunyikan apapun. Davi sering datang ke rumahnya. Ia duduk bersama ibunya, mencoba berkomunikasi dengan bahasa isyarat yang masih terbata-bata. Kadang salah, kadang lucu, namun selalu tulus. Dan setiap kali melihat itu, hati Kiska terasa hangat sekaligus perih. Hangat karena dicintai, perih karena baru sekarang ia berani jujur. Suatu sore, Kiska dan Davi duduk di depan rumah. Angin berhembus pelan, membawa suasana tenang. "Kis," panggil Davi. Kiska menoleh. "Aku boleh jujur nggak?" Kiska mengangguk pelan. "Aku sempat kecewa waktu di pasar itu," kata Davi. Jantung Kiska berdegup. Ia sudah menduga, tapi bukan karena ibumu, lanjut Davi. Kiska menatapnya, bingung. "Aku kecewa karena kamu lari, Kiska terudiam. Kamu kelihatan takut banget. Seolah-olah ibumu adalah sesuatu yang harus disembunyikan." Kata-kata itu menusuk. Namun, benar. Sangat benar. "Aku takut kehilangan kamu," bisik Kiska. Davi tersenyum tipis.
Dan kamu hampir benar-benar kehilangan aku. Bukan karena ibumu, Kiska menelan ludah, tapi karena kamu gak percaya kalau aku bisa menerima semuanya. Air mata kembali mengalir. Kiska menunduk. Selama ini, ia terlalu sibuk dengan ketakutannya sendiri, sampai lupa memberi kesempatan pada orang lain untuk membuktikan ketulusan mereka. Hari-hari berlalu, Kiska mulai belajar menerima dirinya sendiri. Ia mulai berani bercerita tentang ibunya kepada beberapa teman. Lamanya, awalnya ia gemetar, takut respon yang sama seperti yang ia bayangkan selama ini. Namun kenyataannya, tidak ada yang menjauh. Beberapa justru berkata, "Kenapa kamu gak cerita dari dulu? Kami gak akan menganggap kamu berbeda, Kis." Dan saat itu, Kiska merasa seperti orang bodoh. Bodoh karena terlalu lama hidup dalam ketakutan yang ia ciptakan sendiri. Namun, di balik kebahagiaan yang mulai tumbuh, ujian lain diam-diam menunggu. Suatu hari, Davi mengajak Kiska bertemu dengan keluarganya. "Ibu sama ayahku ingin ketemu kamu," kata Davi dengan senyum hangat. Jantung Kiska kembali berdebar. Rasa takut itu datang lagi. Namun kali ini berbeda. Ia bukan takut karena ibunya. Ia takut, apakah keluarga Davi bisa menerima dirinya, menerima latar belakangnya, menerima ibunya, menerima semuanya. Kiska menatap Davi dengan ragu. "Aku takut," jujurnya. Davi menggenggam tangannya. "Kalau kamu siap menghadapi dunia, aku juga siap berdiri di sampingmu." Kiska terdiam. Kata-kata itu sederhana, namun memberi kekuatan yang luar biasa. Dan untuk pertama kalinya, Kiska tidak ingin lari. Ia ingin mencoba. Meski hatinya gemetar, meski masa lalunya masih meninggalkan luka. Karena kini ia tahu, cinta yang tulus tidak datang untuk menghakimi, tapi untuk menguatkan. Dan mungkin ini adalah langkah berikutnya dalam hidup Kiska. Langkah yang akan menentukan apakah ia benar-benar sudah berdamai dengan dirinya sendiri. Hari yang ditakuti Kiska akhirnya tiba. Pagi itu, ia berdiri lama di depan cermin. Tangannya dingin, jantungnya berdetak tak karuan. Ia sudah memilih pakaian terbaiknya, sederhana, rapi, tidak berlebihan. Tapi tetap saja, rasa gugup itu tak hilang. Hari ini, ia akan bertemu keluarga. "Davi, kamu cantik." Suara Davi yang tiba-tiba muncul di belakangnya membuat Kiska sedikit terkejut. Ia menoleh, mencoba tersenyum meski terlihat kaku. "Aku takut," bisiknya. "Aku takut," bisiknya. Davi melangkah mendekat, menggenggam tangan Kiska dengan hangat. "Aku tahu," jawabnya pelan. "Tapi kamu gak sendirian." Kiska mengangguk, mencoba menguatkan diri. Namun sebelum mereka benar-benar berangkat, Kiska melirik ke arah ibunya yang berdiri di ambang pintu kamar. Ibunya hanya diam, seperti biasa, namun tatapannya penuh arti. Kiska mendekat, lalu memeluk ibunya erat. "Doakan aku ya, Bu," ucapnya lirih. Ibunya membalas pelukan itu, lalu menggerakkan tangannya perlahan. "Ibu selalu bersamamu." Air mata Kiska hampir jatuh, tapi ia tahan. Hari ini, ia ingin berani
Rumah keluarga Davi cukup besar dan asri. Halamannya rapi, dipenuhi tanaman hijau. Suasana yang hangat, tapi justru membuat Kiska semakin merasa kecil. Begitu mereka masuk, seorang wanita parubaya menyambut dengan senyum. "Ibu," kata Davi, "ini Kiska." Wanita itu menatap Kiska dari ujung kepala hingga kaki. Senyumnya masih ada, tapi terasa berbeda. "Silakan masuk," ucapnya singkat. Kiska menelan ludah. Ia mencoba tetap tenang. Di ruang tamu, ayah Davi juga sudah duduk. Wajahnya tegas, sorot matanya tajam, namun tidak kasar. Percakapan dimulai dengan hal-hal ringan. Tentang pekerjaan Kiska, tentang kesehariannya, tentang keluarganya. Dan disitulah pertanyaan yang Kiska takutkan akhirnya datang. "Orang tua kamu kerja apa, Nak?" tanya ibu Davi. Kiska terdiam. Tangannya mengepal pelan di atas pangkuan. Ia melirik Davi sekilas. Davi mengangguk kecil, seolah berkata, "Jujur saja." Kiska menarik napas dalam. "Ibu saya di rumah," jawabnya pelan. "Kalau ayah?" tanya ayah Davi. "Sudah meninggal," jawab Kiska. Suasana mulai terasa lebih berat. "Lalu, ibumu tinggal sendiri?" tanya ibunya lagi. Kiska menggeleng. "Saya tinggal bersama ibu." Hening. Beberapa detik yang terasa sangat panjang. Kiska tahu ini saatnya. Saat untuk berhenti bersembunyi. "Ibu saya tidak bisa bicara," ucapnya. Akhirnya, suara bergetar. Ruangan itu mendadak sunyi. Tatapan ibu Davi berubah. Ayahnya mengernyit pelan. Dan jantung Kiska terasa seperti berhenti berdetak. Namun kali ini, ia tidak menunduk. Ia tidak lari. Ia memilih untuk tetap berdiri, meski hatinya gemetar. "Ibu saya tunawicara sejak saya kecil," lanjutnya pelan. "Tapi beliau membesarkan saya sendiri. Beliau orang yang sangat kuat." Air matanya mulai menggenang. "Saya dulu sering merasa malu, bahkan saya menyembunyikan beliau dari orang lain." Suaranya pecah. "Tapi sekarang saya sadar, saya yang salah." Ia menunduk sebentar, lalu kembali menatap kedua orang tua Davi. "Kalau itu jadi masalah," kalimatnya terhenti. Ia tak sanggup melanjutkan. Namun Davi langsung menggenggam tangannya. "Kis," bisiknya. Ayah Davi menghela napas panjang, lalu bersandar di kursinya. "Davi," katanya pelan, "kamu serius dengan gadis ini?" Davi menjawab tanpa ragu, "Sangat serius." "Ya." Ibu Davi menatap mereka berdua, lalu berkata, "Kamu tahu, menikah itu bukan cuma soal kalian berdua." Kiska menunduk lagi. Ia tahu kemana arah pembicaraan ini. Ini tentang keluarga, tentang tanggung jawab, tentang banyak hal yang tidak mudah. Setiap kata terasa seperti beban yang menekan dada Kiska. Namun sebelum ia benar-benar tenggelam dalam ketakutannya, Davi angkat bicara. "Aku sudah pikirkan semuanya, Bu." Suaranya tegas. "Dan aku sudah siap." Ia menoleh ke arah Kiska. "Aku sudah belajar. Bukan cuma tentang bahasa isyarat. Aku juga belajar tentang menerima kehidupan seseorang secara utuh." Ibu Davi terdiam. Ayahnya menatap dalam.
Dan kamu yakin bisa? Tanya ayahnya. Davi mengangguk. Saya yakin. Suasana kembali hening. Kiska tak berani berharap terlalu banyak. Ia sudah cukup kuat untuk menerima jika semuanya berakhir di sini. Setidaknya kali ini ia jujur. Namun tak lama kemudian, Ibu Davi menghela napas pelan. Kalau begitu, Kiska mengangkat wajahnya perlahan. Kami juga harus belajar. Mata Kiska membesar, belajar menerima. Lanjutnya, air mata Kiska jatuh tanpa bisa ditahan. Ia tak menyangka jawaban itu bukan penolakan, bukan hinaan, melainkan kesempatan. Sepulang dari rumah itu, Kiska menangis di dalam mobil. Namun kali ini, bukan karena sedih, melainkan karena lega. Ia menoleh ke arah Davi. Terima kasih, ucapnya lirih. Davi tersenyum. Belum selesai, Kis. Kiska mengerutkan kening. Maksudnya, Davi menatap ke depan. Masih ada satu hal lagi. Kiska terdiam. Aku ingin orang tuaku juga bertemu ibumu. Jantung Kiska kembali berdebar. Namun kali ini, ia tidak merasa takut seperti dulu. Ia hanya merasa ini adalah langkah terakhir. Langkah yang akan menentukan apakah dunia yang dulu ia takuti benar-benar bisa ia hadapi sepenuhnya. Kiska menarik napas dalam, lalu tersenyum kecil. Baik, katanya. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar siap. Hari itu datang dengan perasaan yang berbeda. Jika dulu setiap langkah Kiska dipenuhi rasa takut, kini ada sesuatu yang perlahan tumbuh di dalam dirinya, keberanian. Meski jantungnya tetap berdebar. Hari ini, keluarga Davi akan datang ke rumahnya. Rumah sederhana yang selama ini ia sembunyikan dari dunia. Rumah yang menyimpan semua kenangan tentang ibunya. Tentang perjuangan. Tentang diam yang penuh cinta. Sejak pagi, Kiska sudah sibuk membersihkan rumah. Ia merapikan ruang tamu, menyusun kursi, bahkan mengganti taplak meja berkali-kali karena merasa semuanya belum cukup baik. Ibunya memperhatikan dari sudut ruangan, lalu mendekat dengan lembut. Ia memegang tangan Kiska. Gerakan tangannya perlahan berbicara. Tidak perlu sempurna. Kiska tersenyum tipis. Tapi, aku ingin mereka nyaman, Bu. Ibunya menggeleng pelan, lalu kembali memberi isyarat. Yang penting, hati kita. Hati kita. Kalimat sederhana itu membuat Kiska terdiam. Selama ini, ia terlalu fokus pada penilaian orang lain. Padahal yang paling penting adalah kejujuran. Siang harinya, suara mobil berhenti di depan rumah. Kiska menegang. Tangannya dingin. Namun kali ini, ia tidak mundur. Ia membuka pintu. Dan di sana, Davi berdiri bersama kedua orang tuanya. Untuk sesaat, dunia terasa hening. Namun kemudian, Davi tersenyum. Dan itu cukup untuk menenangkan hati Kiska. Silahkan masuk, ucap Kiska pelan. Mereka masuk ke dalam rumah. Ibu Davi melihat sekeliling, sederhana, tapi bersih dan hangat. Ayahnya mengangguk kecil, seolah
menghargai suasana yang ada. Lalu, ibunya Kiska keluar dari kamar. Langkahnya pelan, tatapannya ragu, namun penuh harap. Kiska langsung mendekat, menggenggam tangan ibunya. "Bu, ini orang tua Davi." Ibunya mengangguk pelan. Lalu, suasana kembali hening. Beberapa detik yang terasa panjang, namun kali ini tidak ada yang lari, tidak ada yang bersembunyi. Davi melangkah maju, ia tersenyum kepada ibu Kiska. Lalu, dengan penuh keyakinan, ia mulai menggerakkan tangannya. Bahasa isyarat. "Apa kabar, Bu?" Gerakannya lebih lancar dari sebelumnya, lebih percaya diri. Ibu Kiska terkejut, matanya membesar, lalu perlahan senyum muncul di wajahnya. Ia membalas dengan gerakan tangan. "Baik." Air mata langsung mengalir di pipi Kiska. Bukan hanya karena Davi, tapi karena apa yang terjadi setelahnya. Ibu Davi yang sejak tadi memperhatikan, tiba-tiba melangkah maju. Dengan ragu, ia menatap Davi. "Ajarkan ibu." Suara itu lirih, namun cukup jelas. Davi tersenyum hangat. Ia mulai memperagakan gerakan sederhana. Dan untuk pertama kalinya, ibu Davi mencoba gerakannya kaku, salah, namun penuh niat. "Pa, Kak, Bar," ucapnya terbata, sambil mengikuti gerakan tangan. Ibunya Kiska tersenyum lebar, matanya berkaca-kaca. Ia mengangguk berkali-kali. Saat itu, tidak ada lagi perbedaan. Tidak ada lagi rasa malu, tidak ada lagi ketakutan. Yang ada hanya manusia yang berusaha saling memahami dengan cara mereka masing-masing. Hari itu menjadi awal dari sesuatu yang baru, bukan hanya untuk Kiska dan Davi, tapi untuk kedua keluarga. Mereka belajar pelan-pelan tentang bahasa yang tak selalu harus diucapkan, tentang cinta yang tak selalu harus terdengar. Beberapa bulan kemudian, di sebuah acara sederhana yang penuh haru, Kiska dan Davi resmi menjadi suami istri. Tak ada pesta mewah, namun setiap sudut ruangan dipenuhi kehangatan. Saat ijab kabul selesai, tangis bahagia pecah. Kiska menatap ibunya. Wanita itu berdiri di sana, dengan mata berkokek-kokokah, dengan senyum yang tak pernah berubah, dan dengan tangan yang perlahan bergerak. "Aku bangga padamu." Kiska menangis. Ia berlari memeluk ibunya erat. "Maafkan aku, Bu," bisiknya. "Aku pernah malu." Ibunya menggeleng cepat, lalu membalas pelukan itu. "Sekarang kamu sudah berani." Di sampingnya, Davi berdiri, menatap keduanya dengan mata hangat. Ia tahu perjalanan ini tidak mudah, namun mereka berhasil melewatinya bersama. Kiska akhirnya mengerti bahwa ketakutan terbesar dalam hidupnya bukan berasal dari orang lain, melainkan dari pikirannya sendiri. Dan ketika ia berani menghadapi itu, ia justru menemukan cinta yang lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Cinta yang tidak menilai, cinta yang tidak pergi, cinta yang belajar untuk tetap tinggal. Karena pada akhirnya, bahasa cinta yang sesungguhnya bukan tentang kata-kata, melainkan tentang
ketulusan yang diperjuangkan.